Westweg Education Series, edukasi kita bersama. Saya Rini, masih bersama Pak Santoso Ahmad dan Bapak Gatot Herman. Hari ini kita mengangkat tema review Pak, atau dari audiens-audiens yang kemarin sempat bertanya, tapi belum sempat kita jawab-jawab nih Pak. Tapi sebelum memasuki itu, kita mau membahas dulu nih, tema kita hari ini adalah sistem instalasi air bersih tiap lantai pada gedung bertingkat nih Pak. Ya. Kita intermezzo sedikit nih Pak, tentang mengenai topik kita hari ini gitu Pak. Ada masukan Pak, atau bagaimana Pak pendapat Bapak termasuk sistem ini sendiri gitu loh. Baik Bu Rini, terima kasih. Selamat bergabung di acara Westweg Education Westweg Series Pak. Education ini. Edukasi kita semua Pak. Itu ya, untuk yang kesekian kalinya kita ini ya. Baik, dari topik yang tadi disampaikan terkait sama sistem instalasi air bersih tiap lantai pada gedung bertingkat, inilah masalah-masalah yang sering kita hadapi di lapangan. Gedung bertingkat bisa berupa hotel, apartemen gitu kan. Kemudian ada gedung-gedung yang lain, misalnya ada gedung pertemuan. Berbicara satu topik terkait sama hotel misalnya untuk berbintang, hotel pun tuh ada karakter-karakternya dalam aspek penggunaan dari hotel itu sendiri Bu Rini. Ada hotel yang fokus hanya melayani untuk eksekutif muda yang cuma kayak transit. Datang, kerja di dalam kamar sebentar, tidur istirahat, kemudian kerja. Ada juga hotel yang memang untuk Memang nyari kenyamanan Pak. kenyamanan, untuk berlibur dengan Kadang ada keluarganya. staycation Betul, gitu, memang betul. yang mau di hotel aja tapi Nah, menikmati suasana, view-nya gitu loh Pak. Dari bermacam-macam tipe hotel itu erat hubungannya dengan kebutuhan air akhirnya. Pastinya. Iya, kalau yang untuk eksekutif yang sedang sibuk, bisnisnya jalan dengan ketat waktunya, hanya butuh istirahat kemudian kerja, barangkali di sana nggak memerlukan bathtub misalnya, hanya shower terus kayak gitu. Nah, ada bathtub, ada shower, itulah yang sedikit kami sampaikan kolerasinya erat sekali dengan kebutuhan air di dalam, khususnya di instalasi air bersih maupun air panas. Saya pikir gambaran umum begitu ya untuk karakter dari gedung bertingkat. Berarti dari sini, dari penjelasan Bapak tadi juga kita harus memastikan distribusi air bersih yang efisien ya Pak, yang merata di setiap lantai pastinya, sesuai dengan topik kita juga nih Pak. Baik, kalau sudah begitu baru kita masuk ke substansi. Yang paling kita harus perhatikan pasti kalau berbicara gedung bertingkat yang khususnya hotel, orientasinya kamar yang ada di hotel itu berapa. Kemudian di setiap kamar hotel itu selalu ada pasti kamar mandi. Kamar mandinya include di dalam kan, satu ruangan. Itu yang sering kita jumpai. Beda kalau yang kos-kosan. Iya, itu di luar, bisa di luar, bisa di dalam Pak. Bisa di dalam, bisa tergantung di luar. harganya, ekonomis apa bukan. Betul. Bareng-bareng gitu kan. Bisa. Dapurnya juga bareng-bareng gitu ada. kan. Nah, semacam itu. Itu sangat mempengaruhi di sistem. Secara global kami ingin sampaikan di kesempatan yang baik ini. Di dalam gedung bertingkat, sistemnya yang topik-topik kemarin sudah kita bahas, tetapi kita akan memperuncing ya, akan lebih detailkan. Kalau bangunan itu panjang misalnya sampai 20 kamar dalam satu state ya, satu lantai gitu betul. kan. Kalau sistem supply-nya dari satu sisi, maka untuk melayani ke sana ke yang 20 kamar itu agak panjang. Berikut juga terkait sama air kotornya. Air kotornya berorientasi gravitasi sehingga dengan kemiringan akan beda elevasi, perbedaan antara yang awal sampai akhir ya. Itu mempengaruhi satu konstruksi ceiling di dalam bangunan itu. Sehingga ada sistem desentralisasi dan sistem sentralisasi.
sistem yang sentral satu langsung dibagi semua, tetapi ada yang dari atas sudah zona ini separuh ditangani oleh satu pipa tegak sendiri, kemudian yang sebelahnya satu pipa tegak sendiri untuk melayani sistem itu. Ada yang lebih ekstrim di Bu Rini, dari atas sudah ada pipa tegak di biasanya setiap 2 lantai yang similar, yang berhimpitan, tapi satu sub, itu turun dari atas. Itu bergantung satu perencanaan. Kalau kita berbicara sistem secara pembagian sentral maupun desentralisasi. Selebihnya kita akan berbicara nanti terkait apa aja yang diperhatikan di dalam sistem. Saya pikir itu ini. Berarti ini juga ada, kita kan membahas ini juga Pak ya, ada dasar-dasar sistem instalasi air bersih di gedung bertingkat juga ya berarti Pak? Iya, pastilah. Sepertinya Pak Gatot yang waktu itu ya, barangkali Pak Gatot bisa sampaikan ini. Sampaikan lagi nih Pak. Untuk lebih kuatnya kemarin disinggung sebagai pengantar ya. Ya, sebagai pengantarnya. Oke, itu seperti yang disampaikan Bapak tadi. Jadi pada basicnya itu, yang tadi terkait distribusi, terus tadi ya Bu Rini sampaikan ada dasar-dasar menentukan itu ya. Nah, yang pertama itu yang dilihat tadi Bapak sampaikan ada apartemen, ada hotel ya. Jadi kebutuhan air bersih itu ditentukan yang pertama tuh berdasarkan jenis bangunannya. Pasti. Nah, itu ada kantor, ada rumah, ada sesuai apartemen. Kebutuhan ya Pak ya. Sesuai dengan kebutuhan. Jenis bangunan yang dibutuhkan oleh bangunan itu. Tadi ada yang eksekutif muda, barangkali nggak pakai bathtub kayak gitu. Nah, sehingga itu yang menjadi acuan. Nah, terus berikutnya setelah itu didesain berapa jumlah klosetnya, berapa jumlah wastafelnya, itu kan didesain, diatur dan standar mengatur itu gitu kan. Sehingga tahu jumlahnya sekian, baru mengerucut seperti yang Bapak sampaikan tadi, muncul sistem kan, tapi sebelum sistem itu ada mengerucut ke kebutuhan air bersih yang pertama, itu kaitannya diameter pipa gitu kan. Tadi ada kemiringan yang Bapak sampaikan, itu kan beda-beda itu kan. Ada aturan yang mengatur itu semua Bu Rini. Itu dasar untuk menentukan kebutuhan air bersih dalam satu bangunan itu. Oke, kalau misalkan instalasi air bersih di gedung bertingkat dengan biasa itu apa sih Pak yang membedakan sistemnya? Atau sama aja? Atau gimana gitu? Menurut yang kami ketahui ya, itu ada sistem, ada 2 di Indonesia itu yang mungkin di podcast kita ya atau webinar kita yang kesekian kalinya yang kemarin itu kita sampaikan ada 2. Kalau sistem itu kan yang melayani ya Bu ini ya dan teman-teman ya. Jadi sistem sambungan langsung dan tak langsung. Nah, itu dibagi. Nah, biasanya di gedung biasa tadi itu langsung, itu banyak dipakai. Tapi kan berkembang teknologi sekarang. Ada yang pakai roof tank. Dia estafet, dia mampir dulu di ground tank baru dinaikkan ke roof tank. Dengan kondisi tertentu debit yang dirasa oke di dalam jaringan infrastrukturnya itu bisa langsung gitu. Ada yang nggak bisa. Nah, itu kan petanya dengan kawasan itu untuk rumah tinggal ya. Dipetakan oleh teman-teman yang ahli ini kan. Oh, di sini pressure-nya sekian, debitnya sekian, ini bisa langsung supply airnya ke dalam bangunan. Gitu kan? Begitu jarak tertentu, sama sebenarnya ilustrasinya yang Bapak sampaikan ada 200 kamar misalnya. Itu kan mesti dibagi karena ada speed ya, ada kecepatan aliran yang nanti nunggu yang di ujung tuh nunggunya lama. Oke, ini berarti nge-review sedikit kemarin ya Pak ya. Berarti ini juga menentukan debit air dan ukuran pipa yang tepat pada tiap gedung bertingkat juga mempengaruhi itu ya Pak ya? Betul, pastinya. Pasti. Karena sebelum kita menentukan diameter pipa itu ukurannya yang pertama tadi bangunannya ini apa dulu? Hotel kah, apartemen kah, kantor kah? Ya kan? Yang kedua, nah yang tadi bangunan apa tadi itu berkaitan dengan jumlah penghuninya. Tuh di rumah sakit bisa dihitung bednya, ada berapa bednya, jumlah penghuninya itu dihitung ya, dihitung. Setelah itu gitu kan, baru yang di dalam kamar mandi itu ada alat saniter apa seperti yang Bapak hanya shower aja misalnya ya di bangunan itu ya showernya debitnya berapa kebutuhannya. Karena ya itu kembali lagi di awal ya yang di webinar kemarin kita sampaikan. Jadi dalam hal ini ya, ini tanda petik dalam hal ini kita ini hanya sebagai pengguna.
Jadi yang butuh air itu alat saniternya supaya dia keluar dengan debit standar bawaannya. Nah dari sana baru kita tarik Bu Rini, menentukan diameter pipa. Tapi sebelum menentukan diameter pipa itu kan kita harus melihat jenis material yang ada di pasar kita. Tentu dengan ketersediaan lah yang ada di pasar Indonesia. Oke. Terus tadi penjelasan sedikit intermezzo ya Pak ya tentang topik kita hari ini yaitu sistem instalasi air bersih tiap lantai pada gedung bertingkat. Nah, kita masukin topik pembahasan yang lain nih Pak. Di sini saya mau membahas sedikit tentang sistem looping gitu loh Pak. Ada review dari audiens kemarin menanyakan tentang sistem looping yang belum kita jawab. Nah hari ini nih segmennya kita akan jawab nih Pak pertanyaannya. Di segmen ini kita akan fokus pada sistem looping pada instalasi air bersih yang dianggap lebih efisien dibanding sistem lain. Nah Pak ada penjelasan secara detailnya nggak sih Pak tentang sistem looping ini sendiri gitu loh Pak? Baik Bu, ini pertanyaan pasti banyak ya teman-teman terkait sama sistem yang ada di dalamnya, mengistilahkan sistem looping. Kami juga dengar tuh banyak di lapangan yang terkait sama sistem looping. Yang kami pelajari dan beberapa referensi sistem yang berkaitan dengan jaringan itu ada sistem ring bahasanya yang disebut tadi looping. Kemudian ada sistem yang cabang. Nah, yang dipertanyakan tadi sistem looping. Barangkali saya nanti bisa dibantu untuk coret-coret ya, supaya audien juga tahu terkait sama apa itu sistem looping, kemudian ada sistem cabang. Secara umum, kami ingin sampaikan sistem itu pasti erat kaitannya dengan tadi yang disampaikan Pak Gatot. Salah satu sistem tidak bisa berdiri sendiri tanpa harus memperhatikan terkait sama tadi ada debit, ada tekanan, kemudian ada dimensi pipa di situ kan Bu Rini. Barangkali yang ingin saya sampaikan looping untuk gedung bertingkat, saya lihat di teman-teman ya di lapangan tuh. Setiap lantai dari roof tank misalnya turun di lantai itu di looping di atas gitu kan, di ring gitu. Kemudian turun lagi lantai berikutnya di looping, baru didistribusikan ke setiap aparat saniter. Disitulah muncul ada beberapa, mari kita lihat bareng terkait sama sistem looping. Jika tadi saya sampaikan bahwa debitnya dihitung dalam artian ada masalah sistem perhitungan debit, maka jika ada roof tank di atas, ada tandon di atas, turun, masuk looping, lantai berikutnya looping sampai lantai paling bawah, lantai 1, itu semua looping. Ini teman-teman kita diskusi bareng ya terkait itu. Manakala dimensi tidak bagus, itu yang pertama saya ingin sampaikan, dimensi tidak bagus di sistem looping untuk cara perhitungannya, maka yang kita pakai gravitasi dari roof tank turun sampai lantai paling bawah, misalnya 10 lantai nih. Pada saat dimensi bermasalah kita ngitung, nanti saya akan gambar, maka looping itu akan menggantikan jadi roof tank di setiap lantai. Nah, pada saat berbicara di setiap lantai, oke, saya mungkin akan gambar terkait sama penggunaan di media ini. Pada saat kita tahu bahwa tekanan adalah rho GH, kemudian hanya itu yang orientasi dari roof tank ke ujung kran yang paling bawah, kemudian
kita buat ring di setiap lantai, maka H yang mempengaruhi pada tekanan itu akan berubah tingginya. Jadi misalnya ini roof tank turun sampai lantai ketiga. Nah pada saat di sana itu dimensi, biasanya teman-teman tuh buat dimensinya di sistem loop itu, ring itu besar ya. Biasanya kayak gitu karena bayangannya pada saat besar itu akan menambah. Tekanan, debitnya bagus. Ada hal yang perlu diperhatikan pada saat roof tank turun ke ring yang istilahnya loop, model loop itu turun, dia langsung dia kayak tandon lagi. Justru di kasus itulah terjadi kehilangan tekanan yang seharusnya langsung dari atas ke lantai yang bawah, karena ada terminal bahasa saya, ada batas yang teman-teman buat ring, maka dia hilang jalan seret. Yang di loop itu jadi tandon lagi, sehingga hanya itu bukan dari roof tank lagi, tetapi dari loop ke ujung. Itu gambaran umum. Nanti detailnya barangkali kita bisa bahas itu. Tapi gambaran itu yang looping. Boleh saya tambahkan sedikit dengan coret-coret ya di sini ya. Oke. Ini Pak Santoso akan menjelaskan sedikit mengenai tadi sistem looping melalui gambar ya yang akan digambar oleh Pak Santoso. Ini akan penjelasannya akan benar-benar mengedukasi. Jadi audiens diperhatikan apa yang Pak Santoso jelaskan. Mari Pak. Terima kasih. Mohon izin, kami akan, biasanya orang teknik ini nyampaikan dengan kata-kata agak ada keterbatasan gitu. Betul. Artinya bisa diwakilkan kalau orang teknik itu coret-coret sudah bisa banyak pesan. Betul. Di situ. Nah, saya akan gambarkan misalnya ada satu sistem dengan menggunakan roof tank di atas, bahasanya tandon atas ya. Itu misalnya dari sumur, kemudian naik ke atas, semacam ini, turun dia airnya, kemudian turun gini. Di setiap lantai, misalnya ini ada lantai, ilustrasi aja ada beberapa lantai gini. Nah di atas ini saya akan gambar model 3 dimensi aja, loopingnya. Nah semacam ini, saya akan coret lagi. Nah turun misalnya ke sini. Nah di gambar ini kita bisa akan lihat di setiap lantai pada saat biasanya teman-teman nih senang banget nih. Saya sama tim di lapangan kadang-kala diskusi berkaitan dengan ring ini. Begitu ada dimensi di loop ini, senangannya itu lebih besar. Padahal ada dampak yang luar biasa. Dampaknya itu lah yang Pak. Dampaknya itu di tekanan. Di tekanan, oke. Tekanan debit. Sampai misalnya ada lagi yang paling bawah biasanya. Terus sistem looping. Wah ini tekanan merata kayak gitu kan Bu Rini. Nah pada saat berbicara itu, ayo kita diskusi bareng. Melihat permasalahan yang selalu ada di lapangan. Nah pada saat ada roof tank di atas, turun masuk ring ini, maka sampai ke bawah nih, katakan setiap lantai saya kasih satu aliran sendiri ya. Nah, yang ekstrim aja nih, yang paling bawah ini. Ini ilustrasinya ya Pak ya, gambar ini ilustrasinya ya. Ini ilustrasi di setiap lantai, kemudian ini ada keran nih Bu Rini di gambar ini yang saya gambar nih. Nah, H yang ada ini akan pengaruh sekali ketinggian itu, yang kita tahu kemarin kita diskusi nih sama Pak Gatot waktu di acara sebelumnya, maka tekanan statis yang ada di sini itu variabel H, jadi ketinggian itu sangat pengaruh menentukan, karena kita ingatkan bareng-bareng bahwa P statis itu rho kali G kali H. Nah, hanya inilah diambil dari ketinggian roof tank sampai sini. Manakala roof tank ini turun masuk ke sistem loop, kemudian debitnya tidak memenuhi semua di ring ini karena ada dimensi ini, dia masih di loop ini dan instalasi looping itu enggak penuh airnya, maka tekanan yang ada di sini awalnya H berpindah
Jadi hanya itu jadi segini nih Bu Rini. Katakan nih H aksen. Oh, karena tidak full tadi Pak. Tidak full dan ini kayak tandon lagi. Tandon lagi, betul. Jadi buat tandon bayangan Iya, gitu iya, iya, kan. betul, betul, Nah, itu yang perlu diperhatikan. Bagaimana detailnya kita akan lihat. Tapi pembicaraan ini saya nggak tahu seberapa lama durasi ini karena nanti bisa kita tapi ada hal penting kami ingin sampaikan. Yang terpenting isi dari materi dan poin penyampaiannya sampai Pak pada audiensi ya kan Pak. Oke, yang penting kita optimalkan. Berbagi sama teman-teman. Nah, pada saat sistem yang kedua saya sampaikan terkait sistem cabang. Sistem cabang. Saya ilustrasikan di lantai paling atas nih di gambar ini ya. Oke. Nah, di atas jika semacam ini saya alirkan, kemudian kasusnya ini sama. Misalnya ini ada 6 gitu kan. Nah, kita buat ini sistem cabang nih 3. Coba kita perhatikan bareng-bareng. Nah, prinsip di instalasi air bersih itu berangkat dari induknya karena melayani banyak, itu dari diameter besar, makin lama makin jauh bergantung. Kalau yang besar ini kan melayani semua. Begitu selesai dari 10 yang dilayani atau 6 yang dilayani, kemudian 2 sudah terlewati, maka instalasi berikutnya kan melayani sisanya. Pasti dong diameternya tidak sama, lebih kecil. Betul. Pada saat berbicara loop ini sama semua di setiap ujung. Tadi yang sudah saya sampaikan di situ. Nah, kalau kita bandingkan, tadi sempat disinggung kelebihan, kekurangan terkait. Ada 2 ini ya, ada 2 sistem. Pasti ada kelebihan dan kelemahannya apa? Pasti. Pak? Pasti ada Pak. Pasti. Nah, saya ingin sampaikan yang cabang. Pada saat diameter di sini, coba lihat di gambar, yang 1, pipa 1, pipa 2, pipa 3. Logikanya, pipa 1 terkait diameternya pasti lebih besar dari pipa nomor 2 dan pipa nomor 3. Nah, pada saat air turun proporsional, pada saat dibesar dibagi 3, semua yang kecil ini, yang nomor 3 ini karena kecil dia terisi air penuh. Pada saat ini dimensi sama bisa bayangin. Bisa bayangkan pada saat debitnya pas kita hitung, maka begitu keluar di sini yang seharusnya di sini kita tahu debit lah ya, ada diameter pipa kali kecepatan yang ada. Pada saat ini diameternya besar, konversi ke area atau luasan besar banget, sehingga kemungkinan pipa yang di 3 ini airnya nggak penuh, sehingga dia jadi turun gitu kan. Kalau itu rata. Pentingnya kemarin topik yang disampaikan Pak Gatot, dimensi di setiap cabang-cabang itu proporsional dimensinya. Kembali kepada satu looping ini. Pada saat berbicara looping, kami ingin sarankan nih teman-teman. Biasanya orientasi yang looping itu ada di sistem jaringan. Nah, saya juga mau nanya Pak, instalasi pipa air bersih dengan sistem looping ini lebih efektif apa gimana Pak sebenarnya? Ini jawabnya hitam putih. Hitam putih nih jelasannya. Tapi orang teknik nggak boleh abu-abu ya, harus hitam putih. Jadi kami ingin sampaikan selama kami belajar di lapangan ada referensi, kami nggak lihat sistem looping di bangunan bertingkat itu. Kalau itu infrastruktur di bawah, jadi ada residensial misalnya, kemudian kita buat jaringan sistem looping lah itu yang berjalan. Apa maknanya? Dia berjalan dari penuh awal dengan pembagian yang kita hitung dimensinya, plus sistem. Kalau looping itu ada maintenance and repair. Nah, di setiap jaringan itu yang looping ada valve-valve di mana zonasi ini ditutup bisa dilayani pada saat yang lain diperbaiki sehingga ada jaringan alternatif yang selalu berhubungan. Tetapi kalau sudah fix di setiap lantai di hunian ya udah di situ sistem maintenance-nya di setiap kamar ada keran stop keran. Itu akan matikan baru memperbaiki. Kurang lebih semacam itu Bu Rini.
Tapi kayaknya kalau mau ketemu lebih detail ya, kita punya wadah tuh. Kita punya wadah namanya Westpac Training Center. Iya. Instrukturnya Bapak Gatot nih. Jadi kalau mau ketemu langsung, mau pelatihan langsung, bisa langsung ke WTC ya Pak Gatot. Boleh sembari perkenalan dikit WTC lagi nih Pak. Sedikit aja nih Pak. Sebagai instruktur bagaimana nih mungkin pengalaman-pengalamannya sebagai instruktur di WTC sendiri selama pelatihan, pengajaran tentang ilmu-ilmu edukasi yang udah Bapak sampaikan dengan pemahaman-pemahaman pengalamannya juga gimana Pak? Ya, waduh terima kasih nih Bu Rini. Terkait wadah ya tadi Bapak mengingatkan kita ini bahwa memang kita ada wadah ya untuk pengembangan SDM lah bahasanya, membantu berbagi silaturahmi terkait dengan keahlian yang plumbing. Nah, selama kami di Westpac Training Center itu kebetulan saya in charge langsung ya dengan teman-teman peserta, ada yang dari Ciputra. Kemarin bulan 12 kemarin 2024 kami tutup dengan teman-teman dari Ciputra. Nah, diskusinya terkait sistem seperti ini. Berarti sudah ada referensi project atau gimana nih Pak? Ah, Kalau dibilang seperti itu gimana nih Pak? jadi aplikasinya itu memang yang banyak ya, yang banyak digunakan itu ya ini pertanyaan terkait dengan sistem looping atau ngering. Nah, kami waktu itu kami diskusi ketat juga dengan Pak Santoso ya waktu itu. Kami ya sampai hari ini yaitu izin ya Bu Rini, teman-teman di dalam bangunan itu belum menemukan satu acuan ya yang mengatakan tuh di looping, kecuali memang di jaringan tadi itu ada. Kalau di looping, makanya tadi kembali lagi ke basic ya, kami sampaikan juga di Westpac Training Center itu, kalau penentuan debit, fungsi bangunannya tadi diikuti semua berdasarkan aturan dan standar yang ada. Ini kan standar ini dibuat lah ya, bahasanya itu dibuat oleh toko-toko yang meneliti. Sudah ada Kalau penelitian kita ikut itu dengan sistem cabang atau sistem T lah bahasanya ya. Nanti kita bahas di segmen yang selanjutnya nih Pak. Itu sebenarnya sudah cukup. Bener-bener langsung mengarah nih sebenarnya. Boleh dilanjutin lagi Pak? Ya, itu basicnya itu. Jadi terkait dengan yang tadi ya kita diskusi ketat yang terkait tekanan di titik kerang, ada pipa 1, pipa 2 seperti yang Bapak sampaikan tadi itu kita tahu persis tekanan di pipa 1 berapa, kecepatan alirannya berapa, debitnya berapa, karena kaitannya dengan diameter pipa tadi. Begitu keliru menentukan diameter pipa dari acuannya kebutuhan air tadi yaitu debit, nah itu dikhawatirkan pipa air bersih itu tidak terisi penuh di dalamnya, sehingga begitu tidak terisi penuh, waduh yang lain ini berantakan, debitnya berantakan, sehingga dianggap oh ini kecil airnya, tekanannya kurang, yang ditambah nanti pompanya tekanannya lagi. dibesarkan. Nah, orientasinya yaitu ada 4 aspek. Yang pertama itu yang terkait yang aspek keempat itu kan ekonomi sih. Iya pasti Pak. Dalam satu perencanaan apapun lah terkait ini di plumbing. Jadi harus sistematis dari awal menentukan. Jadi kalau air bersih kan dari luar dibawa masuk ke dalam gitu kan. Oke. Jadi sistematis benar harus. Nah, tadi menyangkut dengan masih sistem looping tadi udah kita bahas dengan ada menyangkut kelebihan dan kelemahannya si sistem looping sendiri, Pak. Nah, apa sih Pak kelebihan dan kelemahannya tersendiri gitu loh sebenarnya? Oke, ini secara visual ya. Visual aja. Ini, Biar kita semua tahu, saya juga banyak belajar dan tahu, audiensi juga tahu. Karena tujuan kita di sini kan mengedukasi Pak. Jadi sharing lah ya, sharing pengetahuan. Mungkin kita tidak tahu atau saya juga kurang mengetahui lebih dalam. Jadi saya lebih paham lagi mengenai sistem looping tersendiri gitu loh Pak. yang pertama itu terkait biasanya kalau kita goda unsur ekonomisnya ini wah langsung melek kita kan. Iya, biasa itu. Seperti yang dicoret ya, digambar sama Bapak tadi ya Pak Santoso, itu kan looping itu ngelingkar ya, ngering. Artinya apa Bu Rini? Nambah panjang pipa kan? Iya kan? Yang harusnya sebenarnya kalau kita ikutin aturan di awal, berhenti, stop, cukup sampai situ dengan sistem cabang atau sistem T, ini kita nambah pipa. Nambah 1 meter hanya untuk satu ruangan mungkin gak ada masalah. Tapi begitu ada ratusan ruangan, besar banget dampaknya.
terhadap cost ya. Cost, Nah, pasti. kalau sisi teknis tadi yang Bapak sampaikan itu harus kita lihat ya secara detail. Tekanannya itu berubah jadi pindah ke bawah itu hanya itu. Hanya itu. Ada rugi ya, hanya itu jadi pindah ke situ. Kalau keliru menentukan diameter pipa itu penting kembali lagi. Makanya selalu ya mungkin di webinar di podcast itu basicnya itu menentukan diameter pipa. Berarti pentingnya itu basic Pak, Nah, menentukan diameter pipanya itu. Nah, gini. Jangan sampai salah, tadinya kita mau ekonomis jadinya costnya lebih tinggi Iya. gitu kan. Heeh. Begitu nambah panjang pipa, nambah apa Bu? Nambah pipa yang pertama, yang kedua nambah air kan? Nambah air, nambah biaya Pak. Itu yang Begitu penting. nambah air, tanda petik, begitu nambah air, artinya nambah debit. Nah, menentukannya di awal itu jadi pertanyaan besar ya. Nah, ini kita diskusi aja kan, kita sharing lah, kita diskusi. Jadi runutnya gitu, begitu nambah pipa, nambah air di sana. Nambah jarak kan itu nambah air, jadi terisi air di dalam itu. Pertanyaannya ditanya kembali nih Bu Rini ya. Yang kurang apa? Oh, kayaknya airnya kan gitu kan. Makanya butuh pipa untuk penampung air. Tapi kan problemnya tadi terkait pressure pada saat menggunakan itu hanya yang harusnya langsung dari roof tank dengan jarak yang sudah diperhitungkan oke oleh teman-teman konsultan. Begitu aplikasi misalnya ya berpindah ke bawah tadi. Apalagi dengan catatan pipanya itu nggak penuh. Karena di setiap alat saniter itu pipa itu mempengaruhi kecepatan. Ada waktu tunggu. Apalagi di air panas ya, waktu tunggu air panasnya lama. Ada yang nunggu setengah jam, sejam baru panas. Nah, itu kan problemnya Banyak problemnya. Jadi ya pada prinsipnya belum melihat lah kelebihan ya yang terkait aplikasi di dalam bangunan Oke. gedung. Bertingkat atau gedung ya. Kalau misalnya fungsinya lebihnya nih. Ada apa nih Fungsinya lebihnya? misalnya kalau untuk perawatan dibuang di situ karena ini looping mungkin bisa juga gitu kan. Kan kita harus jadi seorang perencana yang mampu melihat semua kan. Oh, ini perawatannya. Perencanaannya juga harus detail kan Pak, harus ada perhitungan sesuai secara teknis ya Pak ya. Semuanya kan udah diperhitungkan gitu. Bisa jadi pertimbangannya. Pertimbangannya seperti itu. Tadi sedikit sudah menyinggung yang instalasi T itu tadi tuh Pak. Nah, saya masih mau bertanyakan lagi nih, perbandingan nih sebelum maju ke segmen T-nya itu, perbandingan antara sistem looping dan instalasi T itu sendiri apa ya Pak? Nih perbandingannya Pak. Ya itu. Jadi yang kalau sistem T tadi nggak ada nambah panjang pipa ya kan. Kalau kita tarik ke yang looping tadi nggak ada tambah panjang pipa. Itu secara unsur ekonomis ya. Terkait pressure dia langsung dari atas karena dia nggak muter kan airnya. Ini catatan ya benar semua di awal kita tentukan. Sehingga masih banyak kalau kita lihat. Memang banyak juga yang menggunakan looping. Tapi coba lihat yang menggunakan sistem cabang. Banyak juga di Indonesia. Banyak juga di proyek itu. Jadi dua sistem ini banyak dipakai. Nah, looping ini kenapa menjadi tanda petik ya, bukan isu sih. Jadi acuan lah yang sekarang yang ada ini, yaitu tadi kalau kami melihat nih, mohon maaf kalau kami melihat ya airnya kurang dalam gedung itu sehingga dibutuhkan pipa terus ada nambah air di sana. Kalau kami melihat ya, ini mohon maaf kita diskusi lah ya. Barangkali kami juga punya kekurangan melihat itu. Oke, saya mau nanya juga nih Pak, kalau sistem looping dan instalasi T tadi ya, sebenarnya masing-masing sistem ini sebaiknya digunakan tuh kapan ya Pak? Atau saat seperti apa dalam keadaannya gitu loh Pak? Dan kelebihan serta kekurangannya sistem tersebut bagaimana Pak? Nah, kalau itu tadi kan Bapak sudah sampaikan. Nah, tapi ini kita mungkin dikerucutkan lagi nih Pak. Karena udah menyangkut looping dan instalasi T nih Pak. Ini udah lebih visual lagi nih. Wow. Sekali lagi kami ingin tekankan terkait sama sistem looping ya. Saya nyambung aja yang disampaikan Mas Gatot tadi. Sudah pipanya nambah, dimensinya biasanya itu sama ya. Di ujung tuh semua ring itu dimensi sama. Terus ngebom, bahasa lapangan tuh dibom kalau sudah punya masalah. Konsekuensi pada saat ada looping di situ, maka mau nggak mau nambah pompa. Alternatif ya Pak? Iya. Alternatif solusi ya Pak? Artinya pompanya diperbesar. Ya selesai lah. Tetapi berlebih ya, hanya untuk ngisi air yang ada di sistem loop itu.
Itu yang ada. Berikutnya, tadi saya sampaikan ada sistem looping itu berorientasi di jaringan. Biasanya teman-teman nyampaikan itu di infrastruktur ya. Infrastruktur. Di sana terbuka dan sudah didesain untuk pemeliharaan. Misalnya dalam sistem looping itu ditanam kayak gitu. Ini yang di jaringan di bawah tanah itu ada rusak misalnya atau bocor, kita perbaiki. Pada saat perbaikan itu sudah banyak air di situ, airnya campur tanah di situ. Kemudian disambung, masuklah kotoran itu. Biasanya setelah diperbaiki itu banyak kasus begitu dibuka kerannya jadi Airnya kopi buta. susu. Kopi susu. Jadi minum. Udah bukan bening lagi tuh airnya tuh Pak, udah mungkin kecoklat-coklatan udah ya. Kopi susu udah benar. Tambah rokok enak bagi yang merokok ya. Nah, pada saat itu dibuat ring, biasanya di sudut. Jadi ring itu kemudian ada pipa cabang keluar, kemudian ada valve di situ. Biasanya dihubungkan oleh saluran pembuangan. Nah, itu dicari. Nah, pada saat perbaikan kalau sistem ring itu dua aja valve-nya di sini sama sini misalnya. Zona ini dimatiin, nggak semua kotor. Nah, itu dalam perencanaan. Begitu ditutup, dari sumber dibuka, kiri kanan ini yang kiri ditutup dulu supaya nggak tercemar semua. Sebelum penggunaan itu langsung dibuang, namanya washing. Di wash, begitu keluarnya bersih baru ditutup. Jika tidak, sehingga tidak mempengaruhi pada sistem penggunaan. Termasuk di rumah saya ya, di perumahan-perumahan itu saya nggak tahu sistemnya. Begitu ini pengumuman, ada pemberitahuan, ada kerusakan di sana. Saya ini pemerhati plumbing ya, terus langsung pasti dak-dak. Pastilah ibu-ibu itu ramai. Ini mesti nguras lagi, karena setelah diperbaiki itu keluarnya itu pasti kotor. Nah, ini berbicara. Nah, di sanalah sangat efektif sistem ring. Terjawab mudah-mudahan pertanyaannya, sistem ring sebaiknya apa? Sebaiknya yang butuh pemeliharaan pada saat. Tapi kalau di gedung ditutup ceiling, ditutup plafon, nggak dijamah lagi tuh. Kadang nggak diperawat juga kali Pak. Iya, nggak nggak dirawat ada, udah. Kami bisa jamin tuh garansinya seumur hidup. Oh enggak yang kayak gitu. Itu udah pendek jaraknya, sudah berbicara elevasi, orang nggak bisa masuk. Ya udahlah, fik-fik aja tanpa pemeliharaan dalam konteks bahwa di jaringan itu yang seperti kami contohkan di bawah yang biasanya DPE besar itu. Nah, tadi disampaikan, udah itu sistem cabang aja, asal satu langkah-langkah secara sistematis dari awal berapa orang yang menggunakan alat saniternya apa aja. Ada standar-standar bahwa wastafel 0,1 liter per detik. WC 0,1 liter per detik. Di sana diperhatikan semua sampai toleransinya dengan dimensi. Sistemnya pakai cabang aja. Kami jamin kalau sesuai aturan itu. Menarik lagi itu tadi sempat saya lihat ada jumlah aparat plumbing atau alat plumbing yang berupa wastafel, kloset. Ada pertanyaan nakal nih. Wah, apa nih Pak? Jangan nakal-nakal masih polos nih Pak. Nakal di lapangan tuh. Misalnya ada keran 2. Kemudian ada keran 4. Gitu kan? Pasti kita berbicara debit sesuai kebutuhan bareng kayak gitu. Terus nakalnya gini. Yang 2 itu butuh berapa jumlah air tandonnya saya butuh. Yang 4 tuh berapa? Kalau sudah berbicara itu, maka mau 1, mau 2, mau 3, bergantung yang mau make jumlahnya berapa. Bisa jadi 4 yang make 4 orang. 2 ya? bergiliran 100. Antri kayak gitu. Ya udah tandonnya. Nah, itu kita lihat juga penggunaan setiap
orang itu Sekali pakai. berapa menit. Nah itu kan dari hitungan kayak gitu. Di samping debitnya berorientasi terkait jumlah alatnya, tetapi kebutuhan jumlah air bergantung pada pengguna alat itu. Menarik kan itu? Ada dua perbedaan. 2 keran dengan 4 keran bukan berarti yang 4 keran kita menyediakan lebih banyak airnya karena kita harus berorientasi pada berapa jumlah pengguna. Tetapi kalau berbicara tekanan dan debit, maka yang 4 pasti lebih besar karena pasti. pada saat ini. Ketangkap ya hal-hal semacam ini menarik untuk kita detail berbicara sampai perencanaan. Ada ground tank, bagaimana berapa ground tank itu jumlahnya. Sementara wah itu detail lagi Bu Rini, kita mesti duduk tuh. Lebih detailnya harusnya ke WTC nih Pak. Balik lagi. Balik lagi tuh. Kalau podcast semacam ini barangkali ada overview, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, poin-poin aja. Tetapi begitu agak detail kayaknya harus kencang. Iya, Kencang, Harus ketemu. Harus ketemu. tatap muka terus kita coba. Penjelasannya lebih detail, lebih biar Kayak itu. ilmunya memang diterapkannya penyesuaiannya sama ya Pak ya. Ada keterbatasan Ada keterbatasan ya, waktu. Ya. Nah kita balik lagi hampir acara belum selesai nih Pak, masih panjang nih Pak, tapi Gaspol terus. gaspol aja terus nih Pak gitu. Karena saya mau pertanyaan-pertanyaannya sudah ditanyakan dan jawabannya juga udah cukup mengedukasi buat kita semua. Nah dari semua tadi yang sistem looping, instalasi T dan apa tadi distribusi air bersih di gedung bertingkat. Nah poin-poin pentingnya nih Pak. Secara pemahaman secara keseluruhannya dari acara kita hari ini nih Pak. Ya, Apa Pak saya pikir yang bisa kita share? Mas Gatot tadi Poin-poin ulang. dari awal yang webinar yang itu yang harus dilewati. Ada kosong di tengah masalah pasti ya. Rempet. Jadi taat aturan ya, taat aturan, taat ritme, mekanismenya gimana? Monggo. Secara detail nih Pak, mungkin poin-poin rincinya ya. Sebenarnya pada prinsipnya yang tadi Bang, istiqomah. Istiqomah, istiqoroh nggak Pak? Perlu ya. Perlu juga. Perlu juga Pak. Ada banyak referensi istiqoroh. Istiqoroh. Itu memilih kan. Jadi ya itu ya overview ya terakhir ya mungkin di ini. Ya itu tadi rentetannya ya dari fungsi bangunannya, ya kan udah tahu bangunannya akan diisi berapa orang terkait dengan penggunaan yang Bapak sampaikan tadi ya. Betul. Pentingnya review mengulang Pak, karena ya kita harus mengulang-ulang terus tentang ilmunya ini gitu. Nah yang terkait itu ya. Terus begitu terjadi ya, begitu tahu itu semua ada alat saniter, wastafelnya berapa jumlahnya. Yang tadi terkait ada keran 2, contohnya itu menarik. Keran 2 bisa jadi lebih banyak yang kita siapkan di roof tank daripada yang keran 4. Tapi kalau tadi berbicara debit tiap titik kerannya, ya itu pasti yang 4 itu lebih banyak gitu. Tapi ya itu tadi faktornya fungsi bangunannya, jumlah penghuni itu dihitung berdasarkan kapasitas. Berdasarkan kapasitas. Terus ada aturannya di bukunya Sofyan Nurbambang itu nggak apa-apa. Itu kan kita referensi Pak, referensi. Acuan. Nah, bisa dicari di sana. Terus ada penggunaan jam puncak. Nah, itu penting nih yang tiap pagi itu mandi semua tuh satu hotel misalnya, satu apartemen. Terus sore mandi semua. Itu kan berapa? Bayangkan ya kalau tadi yang Bapak sampaikan ada 2, ada 4 itu. Yang 2 ini ya udah karena hanya dihitung 2 dia kecilin. Padahal yang 2 ini kan pakai secara serentaknya itu lebih banyak. Iya. Yang tadi ngantri ada 2 terus masuk, yang tadi itu 4 misalnya ada yang kosong 2 jam, kosong 3 jam. Penggunaannya ya Pak ya. Itu penting. Di jam-jam tertentu penggunaannya memang lebih signifikan ya Pak ya, lebih besar. Betul. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan. Setelah itu baru menentukan jenis material pipa sekaligus dimensinya. Itu yang penting juga tuh. Itu penting juga. Itu penting banget Pak. Kalau kekecilan punya masalah di friction loss, kehilangan tekanannya lebih besar karena kecepatannya tinggi. Makanya kecepatan kan diatur gitu loh di dalam standar itu, baik dalam SNI maupun di dalam acuan-acuan lain. Setelah itu baru ada tekanan rencana, ini berapa pressure-nya.
gitu kan? Dihitung tuh dari kehilangan tekanan tadi, oh di pipa 1 atau pipa 2 nih yang terbesar kehilangannya. Maka di situ perlu direview dimensi tadi. Ujungnya. Begitu itu ketemu dengan ideal 10 meter, 10 MKA lah maksudnya 10 meter kolom air ya atau yang tadi ketinggian 10 meter yang ada H yang webinar yang kemarin kita sampaikan 1 bar ideal itu sudah selesai sebenarnya. Nah, begitu ada pressure, ada debit, korelasinya terhadap pompa. Maka kalau tadi tidak dihitung dengan detail, nambah pompanya jadi 2 kali belinya. Rencananya itu jadi 2 kali. Begitu nambah pompa, ada pressure, ada debit di sana. Selesai memang gitu kan. Tapi kan kita kembali ke aturan yang istiqomah tadi, ada unsur ekonomisnya gitu loh. Kalau bisa dari awal, ya kenapa di tengah? Itu aja sih. Lebih baik mencegah daripada mengobati istilahnya gitu ya Pak ya. Nah, Kalau udah stadium terminal ya, aduh susah diobati. Oke, lanjut dari poinnya untuk yang looping tadi dan T Pak, bagaimana Pak? Nah kalau yang looping tadi ya seperti Pak Poin-poin Santoso sampaikan ya, looping itu ini to the point aja nih Iya, kita to the point aja, Pak. sampaikan ya. Ya itu kami ngerekom lah, rekomendasi berdasarkan literatur dan pengalaman ya. Jadi kita ada kunjungan diskusi dengan proyek itu memang peruntukannya kalau looping itu yang tadi itu di infrastruktur. Nah dengan sistem T itu sebenarnya cukup. Tapi ini nanti saya akan bahaya ini saya. Salesnya pipa gitu. Ini harusnya looping kami bisa jual banyak kan nambah pipa. Ini gawat juga. Tapi itu monggo kita kembalikan lah ya ke teman-teman. Jadi nge-review looping itu penggunaannya sudah itu kita rekomendasi di infrastruktur. Di dalam gedung sistem cabang itu lebih oke. Lebih optimal lah. Lebih optimal. Asalkan ya tadi ya rentetannya itu diikutin. Oke. Hari ini kita memang banyak belajar tentang distribusi air bersih di gedung bertingkat, solusi melalui sistem looping, serta perbandingan dengan instalasi T ya Pak ya. Nah ini kita udah mau di akhir acara nih Pak, udah mau selesai. Tapi kita sudah banyak sekali mengangkat inti dari tema dan juga isi-isinya yang bisa kita edukasi. Nah dari tahap si expert plumbing sendiri nih Pak, apa sih motivasi yang bisa diberikan nih kepada audiensi sebagai mungkin banyak pelaku di dunia plumbing juga banyak butuh motivasi dan banyak regenerasi yang saya harus terus belajar mencari ilmu bagaimana pengetahuan ini terus berlanjut gitu loh Pak. Ada tambahan nih Pak sebelum kita tutup di segmen akhir nih Pak dari Pak Santoso Ahmad. Oke. Wah, sekalian dulu Pak. Sekalian penutupan nih Pak. Bu Rini, wah. Motivasi penting Pak. Motivasi pastilah Pasti, ya, awal ya untuk melangkah. Betul. Kalau motivasinya tinggi, insya Allah hasilnya akan lebih optimal. Ada yang ingin kami sampaikan terkait masalah plumbing. Kalau berbicara expertising gitu. Wah ini sering kita diskusikan ya Pak Gatot ya di lapangan. Agak nyerempet-nyerempet egois dan sombong gitu loh. Wah kenapa tuh Pak? Menyangkut itu tuh Pak. Biasanya kami bersentuhan dengan spesialisasi lain. Sepertinya tidak ada kehidupan di makhluk hidup yang ada tumbuhan manusia jika nggak ada plumbing. Gitu. Nah, kami plesetkan plumbing karena di dalamnya itu yang dominan instalasi itu selain instalasi gas macam-macam ada instalasi fluida di situ, instalasi air. Jadi kita sering dengar bahwa tidak ada kehidupan tanpa air. Gitu. Betul. Nah, air ini kan anugerah ya. Sehingga keyakinan kami untuk dunia profesi, selama ada kehidupan, pasti plumbing ada di situ gitu. Sehingga agak ekstrim, ini nanti itu tadi agak sombong terus ada gesekan. Kalau nggak ada air tanda petik yang dialirkan dengan sistem plumbing yang ada, maka nggak ada kehidupan. Tetapi kalau nggak ada yang lain, bolehlah nggak harus ada.
Apa itu misalnya? Wah ini agak nyerempet-nyerempet gitu kan. Saya nggak ada fasilitas lain, masih bisa lah kita beraktivitas. Tapi kalau nggak ada tuntunan terkait religi, banyak lah ya hal-hal yang Kehidupan berkaitan. kalau nggak ada air, saya nggak bisa menjawab dengan Nah, kata-kata Pak artinya itu Pak. ekstrim kan? Ekstrim Akhirnya. banget itu. Artinya sepanjang masa plumbing itu dibutuhkan gitu loh. Sehingga kalau berbicara ilmu plumbing itu nggak ada habisnya kan. Contoh-contoh misalnya supaya menambah motivasi ya. Kalau Anda di bidang pertanian misalnya ada perkebunan, kemudian ada kalau saya di Batu itu kan Malang gitu kan ada teman-teman tuh banyak yang jual bunga, berkebun bunga. Iya benar-benar. Salah satu ya. Edelweiss ya Pak ya. Kalau yang di gunung-gunung ya. Bagaimana dia nyiramnya ya. Misalnya jenis tanaman ini sehari harus 3 kali nyiram misalnya. Kemudian berapa debitnya sekali nyiram misalnya. Terus kelembaban udaranya yang cocok dengan jenis tumbuhan ini apa kelembabannya. Itu plumbing gitu loh. Sehingga motivasi ini perspektifnya banyak. Nah, ingat tugas akhir kuliah Pak Gatot nih. Kenapa? Ada stadion gitu kan Pak Gatot ya, ada stadion. Ada historinya nih ya, berarti ada historinya Ada nih Pak. history, tapi plumbing. Plumbing, masih. Anytime, pokoknya dimanapun kita selalu berbicara plumbing. Misalnya rumput yang ditanam di lapangan ya, Gatot ya, lapangan bola. Terus kita komunikasi sama ahli yang berhubungan dengan rumput. Pak, rumput ini jenisnya apa? Oh ini pertumbuhannya 1 bulan sekian mili, sekian senti. Ini motongnya harus bertahan ini setiap bulan dipotong sekian. Nyiramnya Pak, ngomong nyiramnya itu sudah langsung plumbing kan? Berapa kali Pak? Kalau musim panas ini sekian kali. Debitnya berapa Pak? Kemudian pupuknya ada NPK gitu kan? Didosing di situ, dicampur dengan air yang ada, kemudian disiramkan di sana secara otomatis. Itu plumbing gitu loh. Terus kalau ada hujan di sana, di lapangan tadi turun, ada peresapan, ditampung lagi, dikembalikan. Intensitas hujannya berapa, kita hitung luasannya berapa, muncul debit, serapan kecepatan serapan di tanahnya itu berapa. Itu plumbing itu loh maksudnya. Sehingga kalau ngomong plumbing di samping aspek hidup yang terkait langsung berhubungan dengan kita harus mengkonsumsi air, tetapi ada lingkungan-lingkungan kita, ada culture terkait sepak bola, Bu Rini senang bunga yang cantik gitu kan. Biasanya cewek kan gitu. Iya. Nah, kalau Bunga yang mawar, lain Pak. bunga mawar misalnya. Tapi kan harus dijaga, disiram kayak gitu kan. Terus ada itu plumbing gitu. Sehingga teman-teman ayo fokus yang kita bicarakan topik di building, di gedung tadi sudah kita banyak. Tetapi ada perspektif lain, ada kolam renang di sana, air mancur di sana gimana, itu plumbing semua. Basicnya jelas, ada debit, ada tekanan di situ kita berbicara itu. Mari pemerhati kalau sudah teman-teman sudah berkecimpung di gedung, perspektif diperluas, ada hal-hal yang menarik, ada taman di sana. Sampai ini mumpung belum lupa ini kesempatan yang baik. Sampai kita buat hotelnya walet ya. Walet tuh gini. Mohon izin sembari minum Pak. Boleh. Nah, makin Kayaknya rame nih, gitu kan kayaknya cerita. makin seru, makin panas nih ya. Ya, jadi kalau kita berbicara misalnya kayak hotel bintang Gejora ya, kamarnya bintang 5 kayak gitu. Jadi karakternya kami diskusi tuh sama yang ahli walet. Dia itu kalau tidur itu butuh suara-suara dengan sekian desibel. Jenis suaranya, tune-nya apa itu ternyata yang paling menarik itu suara air. Gemericik gitu. Gemericik air. Dik. Jangan kan walet Pak, kita aja Kita tuh juga, ya. kan? Kita juga gitu kan. Itu plumbing gitu loh. Itu. Dengar suara air tuh kayak teduh, tenang. Dikondisikan gitu. Bener. Ini perspektif supaya bener. ngomong plumbing bukan pipa terus kehilangan tekanan, ada looping, ada banyak perspektif. Kemudian dia senang pada saat temperaturnya sekian dia. Humidity-nya, kelembapannya, misalnya panas. Oh ini kurang lembab. Air lagi tuh berbicara. Kita pakai diffuser, pakai uap air, bagaimana sistemnya? Ini plumbing nih. Disirkulasikan di dalam. Oh, ada kelembapan tertentu, temperaturnya. Terangnya
berapa lumen cahaya yang ada di sana. Sehingga waktu tidur tuh begini, ngiler. Ya. Karena nyenyaknya tuh ngiler gini, wah ini yang mahal gitu. Udah kan. di pulau mana itu sampai Ngiler seperti tuh itu. waletnya tuh ngiler, artinya ada kontribusi ilmu plumbing di situ. Ya mungkin banyak yang tidak kita sadari dan banyak yang tidak Iya, mengetahui ya Pak ya. banyak Secara banget. global visual itu banyak sebenarnya. Ayo saya angkat topi apresiasi ke para audien. Welcome ya diskusi itu. Kita bahas bareng di Westpac Training Center misalnya. Kita punya wadah itu diskusi apa aja. Banyaklah teman-teman sudah satu bahasa ya, duduk nongkrong kopi. Setiap kita nongkrong ada kesempatan. Welcome, saya pikir itu jadi wawasan untuk ruang lingkup yang lebih besar untuk teman-teman. Terima kasih. Karena menurut saya insight itu Pak, kayak ilmu atau knowledge itu kapan aja bisa kita dapat di mana saja. Kita nggak perlu ngelihat orangnya itu siapa. Kadang orang yang kita lihat mungkin anak kecil atau jenjang usianya di bawah kita tuh ilmunya tuh kita nggak tahu juga kapan Pak. Kadang bisa merubah perspektif kita juga lebih luas tentang banyak-banyak pemahaman yang tadinya kita tidak mengerti, kita tidak pahami. Jadi oh kita sadar ya gitu. Bah, sekarang dari Pak Gatot nih, apa motivasinya nih untuk sebagai instruktur guru apa di WTC loh? Ini luar biasa ya. Jadi ya itu dulu saya itu diminta memilih jurusan Bu Dini dulu waktu saya studi ya, minta milih jurusan. Saya baca ada arsitek ini hebat ya, saya hormat semualah. Ada teknik sipil yang bisa bangun gedung hebat gitu kan. Aduh. Tapi begitu saya lirik ada plumbing tulisannya. Menarik Pak, menarik. Sebentar. Urusannya apa nih plumbing? Waktu itu saya ada baca, ini urusannya air. Saya mulai terpikir waktu itu. Ini saya ya, karena air ya. Ini kayaknya pasti banyak orang yang nggak memperhatikan. Dekat banget dengan kita, tapi pada basicnya kayaknya nggak intens manusia itu memperhatikan. Padahal Pak ya di dalam tubuh kita ini kandungannya lebih banyak air loh Pak. Kandungan tubuh kita itu 60% itu air gitu ya Pak ya. Yang kita tuh tanpa sadari gitu nikmatnya air gitu loh. Selain dalam tubuh kita ini maaf, mudah-mudahan nggak tahu mau di-cut apa dimasukin. Kita ini diciptakan dari air loh. Benar, itu jangan sampai kita lupa tuh Pak. Biar kita tetap membumi Pak, benar. Jadi menjadi kita yang tidak terlalu, jangan sampai keangkuhan dan kita tahu sadar diri kita di posisinya seperti apa. Manusia biasa. Betul. Nah, kadang tapi salah, terakhir, kadang salah gitu loh. Iya. Teman-teman, ayo kita ke Westpac Training Center di daerah Pluit kok di Jakarta Utara lah, dekat nanti mapnya ya dilampirkan. Jangan lupa nih kalau untuk audiens ya yang pengen tahu lebih lanjut apa itu WTC atau pengen sharing dengan kita langsung ya Pak ya. Itu bisa menghubungi di bawah ini ya, nanti ada di bawah ini bisa ada kontak personnya, bisa melalui saya atau dari Westpac sendiri yang bisa di kontak langsung. Oke Pak, lanjut Pak. Apa yang mau dibahas lagi? Cukup? Cukup ya Pak Hasan ya? Oke, akhirnya kita sampai di ujung acara. Saya Rini dan diwakilkan juga oleh narasumber Pak Santoso Ahmad selaku expert plumbing Indonesia dan Pak Gatot Suherman instruktur dari WTC gitu. Nah sebelum kita di akhir cerita dan akhir acara ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para audiensi yang tetap menonton acara ini sampai berlangsung terus karena kita punya banyak seri-series yang akan kita angkat. Kita akan review dari komentar-komentar para penonton yang belum bisa kita jawab. Pastikan selalu menonton di sesi-sesi selanjutnya. Saya Rini, terima kasih telah menyimak Westpac Education Series. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga hari Anda menyenangkan semuanya. Westpac Education Series, edukasi kita bersama. Terima kasih.